Exploiting established company weaknesses. Perusahaan yang sudah mapan umumnya lebih baik dalam mengeksploitasi peluang bisnis dibandingkan dengan perusahaan baru. Why established company win most of the time? Untuk beberapa alasan, kematangan dari sebuah perusahaan diciptakan oleh pengalaman dari waktu ke waktu. Sederhananya seperti ini. Mungkin seseorang dapat membuat sesuatu dengan melihat contoh dari orang lain. Namun, dalam melakukan itu tidak bisa dilakukan dengan efisien. Namun, jika sesuatu yang dilakukan oleh seseorang secara berulang dalam jangka waktu tertentu, maka akan menciptakan sebuah kemahiran. Hal serupa juga dapat berlaku bagi sebuah perusahaan. Semakin mapan secara usia, secara teori akan semakin paham mengenai detail aktivitas operasionalnya, dan perusahaan akan terus melakukan improvement sehingga menciptakan sebuah kemahiran. Oleh karena itu, kita dapat mengenal istilah the learning curve. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dari kurva ini dapat menggambarkan di mana titik awal menunjukkan posisi perusahaan baru dengan jam terbang yang masih rendah. Dengan berjalannya waktu, maka jam terbang perusahaan semakin lebih tinggi dan stabil. Hal ini menyebabkan perusahaan dapat mengeksplor hal-hal baru serta secara aktivitas semakin efisien. Lalu, apa benefit atau dampak positif bagi perusahaan yang telah mapan? Di antaranya adalah reputation effect. Perusahaan yang mapan cenderung memiliki sebuah reputasi. Hal ini terjadi karena telah melakukan interaksi dengan konsumen pada masa-masa yang lampau dengan kesan yang baik di mata konsumen, sehingga konsumen percaya dengan brand tersebut. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan baru sulit menarik minat konsumen pada segmen market tertentu. Sebuah contoh, sebagian konten kreator, para eksekutif muda, ketika memilih sebuah gadget, entah itu handphone, tablet, laptop, ataupun komputer, cenderung lebih percaya dengan reputasi perusahaan Apple. Meskipun ada merek lain yang menawarkan banyak sekali fitur dari sebuah perangkat gadget, tetapi kelompok ini lebih memilih produk Apple. Kelebihan berikutnya adalah cash flow. Bisnis yang mapan jika berhasil akan memiliki arus kas yang positif, sehingga manajer memiliki keleluasaan untuk melakukan investasi di berbagai bidang seperti pengembangan produk, pengadaan peralatan, serta pengembangan layanan yang tidak perlu repot-repot manajer tersebut menunggu himpunan dana dari para investornya. Karena perusahaan secara mandiri mampu melakukan development berdasarkan kemampuan finansialnya. Yang berikutnya, scale ekonomis. Perusahaan yang mapan cenderung memiliki keunggulan skala ekonomi, yaitu berupa dapat menghasilkan produk dengan skala yang besar dengan harga yang relatif murah. Karena perusahaan yang mapan telah didukung oleh berbagai macam hal, baik secara finansial, teknologi, dan pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama melakukan kegiatan operasional. Dan yang terakhir, complementary asset. Perusahaan yang mapan akan memiliki keunggulan berupa penguasaan aset yang lebih banyak jika dibandingkan dengan perusahaan baru. Aset ini dapat berupa peralatan, gudang, lahan, blueprint, dan lain-lainnya. Dengan keunggulan ini akan memudahkan perusahaan yang telah mapan mengeksploitasi peluang yang ada. Lalu, bagaimana dengan perusahaan baru untuk melawan perusahaan yang telah mapan? Tentu, kesempatan tersebut bisa dilakukan. Mari kita bahas how to establish company weaknesses that new firm can exploit.
Perusahaan baru untuk bisa bersaing dengan perusahaan mapan harus bisa melakukan eksploitasi kelemahan dari perusahaan mapan tersebut. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya adalah the focus of efficiency. Perusahaan mapan seringkali melakukan efisiensi secara besar-besaran dalam kegiatan operasional mereka. Dengan melakukan efisiensi secara besar-besaran, seringkali perusahaan mapan memiliki keunggulan biaya, khususnya dalam memenangkan persaingan. Misalnya, ada sebuah perusahaan yang mampu memproduksi suatu produk dengan biaya yang lebih rendah 80% dari pesaing utamanya, sehingga dapat menarik para konsumen. Sementara itu, fokus pada efisiensi menjadi modal dasar bagi perusahaan mapan untuk memenangkan kompetisi. Namun hal ini merupakan sebuah kelemahan. Mengapa demikian? Dengan adanya efisiensi yang sangat besar, membuat perusahaan kesulitan dalam mengeluarkan produk dan layanan yang benar-benar baru. Yang dalam prakteknya, untuk menghasilkan produk dan layanan baru diperlukan riset and development. Sementara aktivitas riset dan development memerlukan biaya yang tinggi. Belum lagi ditambah adanya resiko kegagalan dalam riset. Kelemahan inilah yang dapat dieksploitasi oleh perusahaan baru, karena perusahaan baru memiliki kecenderungan untuk melakukan banyak riset dan pengembangan dari produk dan layanan yang dia miliki. Hal ini dapat tercermin dari beberapa kasus. Kita dapat belajar dari kasus Nokia, BlackBerry yang tersingkir dari pasar telepon genggam. Dalam hal ini dimenangkan oleh Android. Yang berikutnya, the exploitation of existing capabilities. Perlu diingat, pengalaman, kemampuan finansial, dan waktu yang telah dihabiskan membuat perusahaan mapan memiliki kemampuan yang besar. Namun kita perlu ingat pada pembahasan sebelumnya mengenai perusahaan yang telah mapan seringkali lambat dalam melakukan riset karena ingin efisien. Hal ini juga yang membuat mereka tidak bisa menghasilkan produk yang benar-benar baru dengan paradigma baru, cenderung membuat produk baru dengan paradigma yang lama. Hal ini dapat dieksploitasi oleh perusahaan baru yang cenderung membuat produk baru dengan paradigma baru. Mungkin Anda dapat mengambil contoh mengenai industri mobil combustion engine dengan mobil listrik. Anda mungkin menyadari, selama berabad-abad kita menggunakan mobil atau kendaraan berbasis pada combustion engine atau mesin yang menggunakan bahan bakar fosil. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh salah satu pabrikan otomotif di dunia, yaitu perusahaan Tesla. Selama ini, merek mobil di dunia yang memimpin pasar adalah perusahaan Toyota, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, dan lain-lainnya, yang semuanya berbasis pada mesin berbahan bakar fosil. Namun, Tesla mengambil jalan yang berbeda dengan membuat produk mobil listrik, yang dimana mobil listrik dikampanyekan sebagai mobil yang ramah lingkungan. Di sisi lain, hadirnya mobil listrik ini memiliki banyak fitur. Di antaranya adalah autopilot, parking assist, dan macam-macamnya, yang dimana dapat mempermudah para penggunanya. Sehingga dapat dilihat, saat ini mobil listrik market leadernya adalah perusahaan Tesla. Kurang lebih sekitar 22% pasar mobil listrik di dunia dikuasai oleh Tesla. Yang selanjutnya, the need to satisfy existing customer. Memuaskan konsumen sudah menjadi kewajiban perusahaan. Perusahaan mapan cenderung memiliki kemampuan untuk mempertahankan konsumennya. Karena memiliki konsumen yang mayoritas, perusahaan mapan cenderung menganggap produk baru sebagai produk yang inferior. Hal ini menyebabkan mereka tidak berhati-hati
Celah inilah yang dapat dieksploitasi oleh perusahaan baru dengan memilih segmen pasar yang tidak dijangkau oleh perusahaan mapan. Hal ini terjadi karena perusahaan mapan cenderung fokus terhadap mempertahankan konsumennya, sedangkan perusahaan baru dapat mengambil kesempatan untuk memuaskan konsumen pada segmen yang tidak terjangkau oleh perusahaan mapan. Dengan begitu, perusahaan baru akan memiliki nilai tersendiri oleh segmen konsumen tertentu. Dan dengan berjalannya waktu, akan memiliki banyak pengguna. Mungkin Anda bisa melihat beberapa contoh kasus. Di antaranya adalah munculnya laptop pada segmen gamer. Pada awalnya, laptop hanya ditujukan kepada para pelajar, orang kantoran, dan para konten kreator. Namun ada brand Asus yang dimana mencoba melihat peluang. Asus mengeluarkan produknya yaitu lini Republic of Gamer. Dalam hal ini, Asus sangat jeli melihat adanya peluang pada segmen orang-orang yang suka bermain game tapi memerlukan keringkasan dan portabilitas. Seiring berjalannya waktu, Asus ROG menjadi salah satu merek laptop yang menjadi pilihan para gamer untuk dibeli. Selanjutnya, the constraint of existing organization structure. Permasalahan struktur organisasi pada perusahaan mapan cenderung lebih kaku, sehingga tidak dapat menjawab tuntutan pada zaman saat ini. Berbeda bagi perusahaan baru yang cenderung lebih fleksibel. Misalnya, munculnya divisi-divisi yang sifatnya spesifik, di mana konsumen saat ini cenderung lebih suka dimanjakan, diperlakukan dengan baik, mendapatkan pelayanan yang sangat ekstra. Pada beberapa perusahaan, mereka berusaha membuat sebuah divisi yang secara khusus untuk merespon keluhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya, the need to reward people for doing the jobs. Untuk dapat terus sustain, perusahaan harus bisa memberi penghargaan atas pekerjaan karyawannya. Karena perusahaan telah terbiasa atas pencapaian yang telah dia miliki, sehingga menganggap prestasi individu adalah hal yang biasa. Hal ini tentu berbeda dengan perusahaan baru, yang cenderung mendorong pemberian insentif atas prestasi individu, agar para karyawan memiliki motivasi dan selalu berpikir kreatif. Yang terakhir, the difficulty of product development in bureaucracy. Secara organisasi, perusahaan besar atau mapan memiliki kelemahan soal hierarki organisasi yang cenderung menghambat komunikasi, sehingga ide, kritikan, dan sasaran lambat untuk diproses. Sedangkan perusahaan baru cenderung lebih fleksibel. Hal ini yang menjadi pembeda antara perusahaan mapan dan perusahaan baru. Perusahaan baru cenderung dapat merespon dengan cepat kondisi market atau permintaan dari konsumennya. Oleh karena itu, poin-poin inilah yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan baru untuk dapat mengeksploitasi industri dengan cara memetakan kekuatan dan kelemahan para pesaingnya. Oleh karena itu, perusahaan baru harus bisa memanfaatkan peluang kecil yang ada di market agar dapat tumbuh dan berkembang, serta memenangkan persaingan. Sekian video kali ini, sampai berjumpa pada video berikutnya.